Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anak SMKN Negeri 3 yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kita akan memperkenalkan lingkungan sekolah yang ada di SMK Negeri 3. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 3 ini yang diawali dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juli nantinya itu pada materi ini kita akan memperkenalkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Dan pemateri pada hari ini adalah saya sebagai Wakasarana dan Prasarana, yaitu Bapak Mustafa SPD MMPD. Adapun untuk materi dari pihak sarana dan prasarana sekolah ini itu adalah global terhadap kondisi sekolah yang ada di SMK Negeri 3 Jombang. Untuk pertama kalinya itu pada waktu kalian akan masuk ke lingkungan SMK Negeri 3 Jombang, maka kalian akan menemukan yaitu gapura pintu masuk. Nah, di gapura pintu masuk itu menunjukkan karakter betapa besarnya SMK Negeri 3 Jombang ini. Lebih ke dalam lagi, maka tentunya kamu akan menemukan papan nama. Dari papan nama itu ini adalah merupakan bentuk apresiasi dari kondisi SMK Negeri 3 Jombang itu sendiri. Setelah itu tentunya lebih ke dalam lagi, kalian semua akan menemukan lokasi yang lebih hijau dan lebih rindang. SMK Negeri 3 ini untuk saat ini dipimpin oleh Kepala Sekolah Bapak Kotim Arofik SPD MM MSI. Beliau selain Kepala Sekolah di SMK 3 Jombang juga merangkap menjadi Kepala Sekolah di SMK N2 Jombang. Untuk mengawali pengenalan dari masing-masing ruang di SMK Negeri 3 Jombang, maka terlebih dahulu kalian akan saya perkenalkan yaitu ruang lobi. Ruang lobi ini tempatnya di belakangnya papan nama yang besar itu. Di ruang lobi ini akan terpampang beberapa hadiah dari kegiatan yang diikuti oleh kakak-kakak tingkat kalian di berbagai event, baik itu event di kabupaten, event di provinsi maupun event secara nasional. Ya. Di samping ruang lobi, di sebelah kiri ruang lobi itu ada ruang meeting room atau ruang rapat. Ya, di ruang rapat ini juga ada ruang tamu dan sekaligus ruang wakil kepala sekolah. Dan ini bersebelahan dengan ruang kepala sekolah tentunya. Jadi nanti pada waktu ada tamu itu akan singgah di ruang tamu dulu. Tentunya dari ruang tamu ini nanti kepentingannya apa, maka akan diarahkan oleh yang penerima tamu. Baik itu mau ketemu sama wakil kepala sekolah maupun akan ketemu sama kepala sekolahnya. Di sebelah kanan ruang lobi itu ada ruang tata usaha. Ya, ruang tata usaha ini disetting bersebelahan dengan ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah. Ya. Ini adalah yang bagian depan dari ruang yang ada di SMK Negeri 3. Selanjutnya lebih masuk ke dalam, tentunya kita akan menemukan masjid. Di masjid kita ini sebenarnya dimensinya sangat besar karena masjid kita ini ukurannya 15 kali 25, 2 lantai. Hanya pembangunannya belum maksimal dibangun karena
dananya adalah bergulir dan juga untuk memenuhi kebutuhan dari jamaah yang ada di SMK Negeri 3 Jombang ini tentunya disupport dengan adanya aula yang di sampingnya masjid. Jadi pada waktu kalian semua nanti masuk secara bersamaan, kalau memang itu kondisinya sudah normal, maka seluruh peserta didik yang ada di SMK Negeri 3 Jombang ini itu bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tentunya tempatnya adalah di Masjid SMK Negeri 3 dan di Aula SMKN 3 Jombang. Untuk depan yang sebelah kanan itu ada ruang guru. Ruang guru ini kita menggunakan 3 ruang kelas itu kita setting untuk menjadi satu kesatuan yang itu di lantai satunya kita pakai untuk ruang guru. Tapi di atas itu tetap ruang kepala sekolah. Selanjutnya setelah kita melewati lapangan depan, kita akan menemukan perpustakaan. Di perpustakaan itu tersedia berbagai macam buku, baik itu yang sifatnya digital maupun yang berupa hard buku atau buku bacaan. Di areal ini nantinya kalian semua bisa memanfaatkan secara penuh perpustakaan yang ada di kita ini. Tak kalah pentingnya selanjutnya adalah ruang kelas. Ruang kelas kita punya ada di lantai 1 dan di lantai 2. Ruang kelas kita ini yang kita miliki saat ini adalah 38 ruang kelas. Itu yang dipakai untuk pembelajaran secara penuh. Di samping itu juga ada beberapa ruang yang itu digunakan untuk lab bahasa maupun untuk lab kimia dan lab fisika. Ini adalah beberapa kelas yang kita miliki dan itu sepenuhnya diperuntukkan bagi kalian semua yang nantinya akan belajar di SMKN 3 Jombang. Lebih ke dalam lagi, selanjutnya kita akan perkenalkan adalah bengkel di program keahlian teknologi konstruksi dan properti. Di bengkel teknologi konstruksi dan properti ini itu ada 2 kompetensi, yaitu kompetensi keahlian bisnis konstruksi dan properti. Yang ini menempati bengkel utama. Di bengkel utama itu kita tersedia ruangan yang lebarnya 42 meter kali 18 meter. Nah, ini ruangannya adalah 756 meter. Ini diperuntukkan untuk bisnis konstruksi dan properti. Nah, untuk kompetensi keahlian desain, pemodelan, dan informasi bangunan, ini menempati bengkel yang tersendiri. Di bengkel ini itu menyediakan untuk areal komputer dan juga untuk areal gambar manual. Yang itu luasnya adalah 363 meter persegi karena dimensinya adalah 11 kali 33. Nah, selanjutnya adalah program keahlian geomatika dan geoparsial. Di teknik geomatika dan geoparsial ini bengkelnya ada di lantai 2, itu untuk bengkel yang tertutup. Tapi untuk bengkel yang terbuka, seluruh area di SMK Negeri 3 Jombang yang luasnya 40.100 meter persegi ini adalah semua merupakan tempat praktek untuk teknik geomatika, ya. Jadi teknik geomatika boleh menggunakan seluruh areal SMK Negeri 3 itu sebagai tempat untuk praktek, ya. Selanjutnya kita perkenalkan adalah untuk yang teknik pemesinan. Di teknik pemesinan SMK Negeri 3 Jombang ini
itu juga fasilitasnya sangat bagus, karena di bengkel mesin atau teknik pemesinan ini itu memiliki luas yang sangat luas, karena dari global luas bengkel yang dimiliki oleh teknik pemesinan itu adalah 1145 meter persegi. Ya, kalau bengkel utamanya itu ada dimensinya adalah 48 kali 18 meter persegi. Nah, itu bengkel utama, dan selain itu ada juga bengkel CNC dan juga ada bengkel komputer yang itu secara keseluruhan luasnya adalah 1145 meter persegi. Nah, selanjutnya ini adalah bengkel elektronika industri. Di dalam bengkel elektronika industri itu ada kompetensi keahlian teknik audio video dan juga ada kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Bengkel ini juga sangat megah dan kompetitif karena luas bengkel ini itu 540 meter persegi. Jadi untuk dimensi dari bengkel-bengkel yang ada di SMK 3 itu lebarnya settingannya adalah sama, 18 meter persegi. Hanya panjangnya yang tidak sama. Panjangnya ada yang 40 meter, ada yang 48. Nah, yang ini adalah 36 meter persegi. Dengan dimensi 18 kali 36 itu, maka luasnya bengkel elektronika ini adalah 540 meter persegi. Nah, kalau yang ini bengkel listrik. Bengkel listrik itu di dalamnya ada kompetensi teknik instalasi tenaga listrik sama kompetensi teknik otomasi industri. Di kompetensi bengkel listrik ini tentunya luas bangunannya juga lebih besar daripada yang dimiliki oleh elektro, karena di kompetensi ini itu menyiapkan dua bengkel, ya, menyiapkan dua bengkel. Yang satu bengkel otomasi, yang berikutnya adalah bengkel instalasi ketenaga listrikan. Jadi untuk bengkel listrik ini itu luasnya lebih dari 700 meter persegi. Oleh karena itu, kalau kalian nanti sudah bisa bertatap muka langsung dengan kami, dengan Bapak Ibu guru dan dengan teman-teman kalian, tentunya kalian akan melihat lebih dekat keberadaan dari SMKN kita ini itu seperti apa. Karena kalau dari informasinya kok sampai 500 meter sampai 1000 meter lebih, nah itu kondisinya seperti apa, realitanya seperti apa. Tapi itulah kenyataan yang saat ini kita miliki, ya, bengkel-bengkel yang kita miliki itu dimensinya besar-besar, karena peralatan nantinya yang ingin disampaikan ke kompetensi di peserta didik adalah harapannya bisa maksimal. Nah, berikutnya ini adalah teknik kendaraan ringan. Di dalamnya itu adalah program keahlian teknik otomotif yang kompetensi keahliannya adalah teknik kendaraan ringan. Kompetensi ini itu menampung 2 kelas, ya. Luas dari bengkel otomotif atau teknik kendaraan ringan ini adalah 692 meter persegi, dan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, ini adalah tampilan dari bengkel teknik kendaraan ringan.
Yang belum kita sampaikan berikutnya adalah bengkel TKJ. Bengkel TKJ ini program keahlian teknik komputer dan informatika. Untuk bengkel TKJ ini luasnya adalah 327 meter persegi. Kondisinya ada di lantai 2 di sebelah utara dan juga ada di lantai 1. Dengan luas yang 327 ini harapannya siswa-siswi yang di kompetensi itu bisa melaksanakan praktek secara maksimal. Selanjutnya dari tampilan ini itu kita menyongsong adiwiyata mandiri, maka di depan ruang kelas yang ada di kita semua ini kita sudah siapkan untuk tempat cuci tangan. Tempat cuci tangan ini hampir di semua tempat itu ada untuk tempat cuci tangan. Ya. Di tempat cuci tangan ini itu di tiap ruang kelas itu kita siapkan tempat cuci tangan dengan harapan nanti pada waktu kalian masuk itu sebelum masuk ke ruang kelas itu terlebih dahulu harus cuci tangan dulu. Dan selain tempat cuci tangan itu di kita SMKN 3 Jombang ini itu ada kamar mandi WC yang jumlahnya itu ada 59 kamar mandi WC. Dengan luasan yang 40.000 tentunya yang kita punya 59 kamar mandi WC itu dan dengan jumlah siswa yang kurang lebih 1.800 siswa, maka kamar mandi WC yang ada itu sudah mencukupi. Jadi kamar mandi WC kita tersedia dari sisi depan sampai sisi belakang. Di masing-masing bengkel juga sudah ada kamar mandi WC masing-masing. Ya, itu di selanjutnya yang kita punya berikutnya adalah aula. Aula ini bisa dipakai untuk bulu tangkis, untuk tenis meja, juga untuk hajatan, ya. Karena di aula ini aula utamanya itu dimensinya adalah 20 kali 30. Nah, itu tentunya proporsional dipakai untuk kegiatan event-event yang itu membutuhkan ruangan yang besar. Selanjutnya di sisi tengah dari masing-masing bengkel itu ada lapangan tenis dan juga ada lapangan basket. Di area lapangan tenis dan lapangan basket ini luasannya itu kalau sesuai dengan dimensi yang ada adalah 1.300 meter persegi. Jadi luas lapangan tenis dan lapangan basket yang ada di kita ini itu ada 1.300 lebih. Ya. Tak kalah pentingnya adalah lapangan sepak bola dan lapangan bola voli itu yang keberadaannya adalah di sisi belakang dari areal SMK Negeri 3. Di areal lapangan sepak bola itu biasanya kita gunakan untuk upacara. Jadi pada waktu kita masuk secara normal itu dari seluruh kompetensi mulai kelas 10, 11 dan kelas 12 yang jumlahnya hampir 1.800 lebih itu bisa masuk di lapangan secara bersamaan. Itulah beberapa fasilitas yang ada di
SMKN 3. Nah, dari fasilitas yang ada di SMK 3 ini seluruhnya diperuntukkan bagi putra-putri yang nantinya akan masuk ke SMK Negeri 3. Itulah informasi sarana dan prasarana yang ada di SMK 3. Besar harapan kami Bapak Ibu guru dan staf karyawan itu kalian semua bisa memanfaatkan area yang ada ini dengan maksimal hingga kalian memperoleh kompetensi yang betul-betul diinginkan oleh sekolah, orang tua, bangsa dan negara. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.